Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview hasil panen ya. Ini hasil panen timun suri atau timun mas yang saya tanam ya teman-teman. Sebagaimana yang telah disimak di video sebelumnya bahwa saya melakukan pemanenan itu 2 hari sekali ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Memang buahnya besar-besar sekali seperti yang teman-teman simak ya. Ini kita akan melakukan packing dan siap kirim ya teman-teman. Kita akan kirim yang pasar langsung. Dan memang untuk mendapatkan hasil seperti ini tentunya teman-teman bisa bertanya, silahkan di kolom komentar bagaimana cara kita agar buah mentimun atau timun mas yang kita miliki bobotnya luar biasa ya teman-teman, berat luar biasa. Bisa teman-teman simak ya, ini untuk 1 biji saja ya, 2 kilo 8 ons, hampir 3 kiloan ya teman-teman, untuk 1 biji saja. Berarti kalau misalkan sekarang di posisi harga 4.000 ya di kelas pengepul, kalau untuk di pengecaran ini kita Rp10.000 per kilogram ya. Dan kita ambil yang paling kecil ya, untuk paling kecil seperti ini. Ini kurang lebih 1 kilo ya. Jadi memang rata-rata 1 kilo ya teman-teman, untuk yang paling kecilnya. Itu mungkin. Ini dia ya teman-teman hasilnya ya. Ini belum selesai sepenuhnya ya, tapi bisa teman-teman simak. Ini buahnya besar-besar sekali ya, besar-besar sekali ya. Jadi memang yang saya tanam itu semuanya bagus ya teman-teman. Ini dia kebunnya ya teman-teman. Ini hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan panennya ya teman-teman. Seperti biasa bagi teman-teman yang ingin membudidayakan timun mas atau timun suri, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Masih melakukan proses pemanenan ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Sudah matang, bentuknya seperti ini. Dia belah. Jadi di fase generatif ya, atau fase pembuahan, kita sama-sama menggunakan KNO ya, KNO 3 putih ya. Ini bentuknya yang cair ya, botol seperti ini yang cair, sedangkan ini yang serbuk seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi ini serbuk seperti ini adalah sama saja ya teman-teman. Jadi ke fase pembuahan ya teman-teman. Jadi untuk dosisnya ya teman-teman, kalau saya menggunakan untuk per 10 liter air 2 tutup ini ya, 2 tutupnya. Dan sedangkan kalau untuk yang bubuk seperti ini per 10 liter air saya menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi untuk KNO 3 putihnya ya teman-teman, sama saja ya seperti KNO yang botol dan KNO yang bubuk seperti ini. Sedangkan untuk KNO 3 putih yang cair ya, ya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia hijau seperti ini ya.
bentuknya hijau seperti ini adalah sama-sama untuk di fase generatif atau pembuahan ya. Jadi 2 sendok atau 2 tutup ini saya rasa sudah cukup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Pada kesempatan hari ini saya sedang melakukan proses pemanenan keempat ya di mentimun mas atau timun suri yang saya miliki ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemanenan pagi hari ya, karena memang untuk pagi hari ini cuaca masih sangat sejuk, artinya kalau cuacanya sejuk seperti ini itu akan cocok dalam kita melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai dalam proses panen keempat mentimun mas atau timun suri yang saya miliki. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya. Ini adalah sedang melakukan pemanenan ya teman-teman. Ini kita sudah mendapatkan beberapa buah ya, karena memang baru pertama turun nih, baru mulai. Ini buahnya. Dan memang untuk cara panennya pun kita pelan-pelan ya, karena ditakutkan akar atau buah, bakal buah yang ada terlalu terganggu ya, dan nanti pohon-pohon atau cabang-cabang yang ini ya, ini kita jalan pelan-pelan karena kalau keinjak dia akan putus ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjutkan panennya ya. Ini dia ya teman-teman hasilnya ya. Ini belum selesai sepenuhnya ya, tapi bisa teman-teman simak. Ini buahnya besar-besar sekali ya, besar sekali. Jadi memang yang saya tanam itu semuanya bagus ya teman-teman. Ini dia kebunnya ya teman-teman, ini hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan panennya ya teman-teman. Seperti biasa bagi teman-teman yang ingin membudidayakan timun mas atau timun suri, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Masih melakukan proses pemanenan ya. Yang ini sudah matang ya teman-teman, sudah matang, bentuknya seperti ini, dia belah.
Yang 2 kiloan. Yang 2 kiloan satu. Enak dikecernya kan, ceban. 1 kilo, 2 kilo 20.000. Geus menang mandi pan alus. Terus masih lama. 54 jadinya. Ini kan timbangannya 1 kintal ini. Masih muat terus. Ya, 54 jadinya. Itu agak stres bukan? Itu yang ini agak stres, yang ini agak stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan mereview atau saya akan melakukan pemanenan ketiga ya teman-teman, untuk mentimun suri yang saya miliki ya teman-teman, di luas area lahan 2500 meter ya teman-teman. Ini sebetulnya untuk panenan pertama dan panenan kedua saya tidak mereviewnya karena saya tidak libur pada saat itu. Tapi untuk pemanenan ketiga pada kesempatan hari ini saya akan mereviewnya untuk teman-teman. Oke teman-teman, di panenan pertama saya mendapatkan 3,6 kintal ya teman-teman. Kemudian panenan kedua saya mendapatkan 7,6 kintal, dan ini sekarang panenan ketiga kita akan melaksanakannya lagi, dan nanti untuk hasilnya kita dapat berapa nanti insya Allah saya akan mereviewnya untuk teman-teman. Oke teman-teman, jangan malu kotor, jangan malu bertani jika ijazah kita tidak memenuhi gaya hidup kita. Selamat berjumpa bagi garda terdepan pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa Indonesia tidak akan maju ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, kita akan melakukan panenan ketiga ya teman-teman, di luas mentimun suri 2500 meter yang saya miliki ya teman-teman. Ini adalah timun surinya ya, timun emas atau timun suri yang saya miliki ya teman-teman. Untuk proses pengolahan lahan, untuk proses penanaman, untuk proses pemupukan dan proses perawatan bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk cara-caranya bagaimana agar buah mentimun atau timun suri yang kita miliki bagus seperti ini ya teman-teman. Karena memang untuk timun suri ini di posisi sekarang di daerah Jabodetabek harganya agak lumayan, tidak seperti tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin
posisinya memang lagi murah karena pada saat itu banjir ya teman-teman. Artinya banjir itu memang petani seluruh Jabodetabek itu menanam secara serempak, artinya panen secara serempak, dan akhirnya harga di pasaran jatuh pada saat itu hanya Rp2.000 ya teman-teman. Tapi untuk pada kesempatan hari ini untuk mentimun suri memang harganya lumayan agak mahal ya teman-teman, di posisi kisaran Rp4.000 ya teman-teman. 4.000 itu untuk di daerah pengepul, untuk di wilayah pengepul ya teman-teman. Jadi di kelas pengepul saja udah Rp4.000 kita ambil di kebun ya. Belum lagi kalau kita bawa ke pasar itu harganya sudah lain. Dan untuk di kelas pengecer sendiri itu 8 sampai Rp10.000. Jadi memang untuk timun suri itu atau timun mas ini memang sangat menjanjikan, bisnis yang menjanjikan ya teman-teman. Untuk penanaman mentimun suri, asal proses dan caranya baik dan benar, maka hasilnya pun akan baik dan benar ya teman-teman. Untuk proses penanaman timun suri ini dari sini sampai ke atas sana ya teman-teman, 2000 cm itu. Dan kemudian tata caranya bagaimana dan seperti apa, bagi teman-teman yang ingin tertarik dengan budidaya timun suri ya, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar bagaimana caranya, tahapannya seperti apa, atau nanti saya akan taruh di bawah deskripsi linknya seperti apa untuk proses penanaman timun suri, mulai dari proses pengolahan lahan, kemudian proses penanaman, jarak antar tanaman ya, kemudian proses pemupukan dan proses perawatannya, proses pelebat buahnya seperti apa. Karena ini memang kalau disimak seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman simak ya, bisa teman-teman simak seperti ini kan hanya daun ya, tapi kalau kita buka seperti ini ya, ini adalah buah. Kita cari lagi sebelahnya tuh, ini buah ya, kita cari lagi di pinggirnya ya, ini tanpa rekayasa, ini buah tuh teman-teman, ini buah ya. Kita maju geser ke depan sedikit tuh, ini buah teman-teman tuh, bisa teman-teman simak kan. Memang kalau dilihat sepintas dari atas ini ya, ini kan seperti ini daunnya atasnya, tapi itu bawahnya adalah buah ya teman-teman, bisa teman-teman simak ya. Lain halnya dengan cara menanam timun sayur ya, itu timun sayur yang saya miliki ya teman-teman, itu timun sayur yang saya miliki. Nah ini timun sayur yang saya miliki 600 meter di posisi petikan ke-15 itu ya teman-teman, posisi petikan ke-15, dan rata-rata saya mendapatkan 1 kintal sampai 1 kintal 20 per hari ya. Setiap sore saya mengambil timun sayur yang ada di sebelah sana itu ya teman-teman. Jadi posisikan ke-15 itu kalau misalkan kita rata-ratakan dapatnya 1 kintal, maka kita sudah dapat 1,5 ton ya, dengan posisi harga 3.500 sampai 4.000 ya untuk timun sayur. Dan kemudian ini untuk timun surinya sekarang kisaran harga Rp4.000 untuk di kelas pengepul ya teman-teman. Dan untuk terong ya, terong ini yang sebelah sana, ini terong Mustang F1 yang sebelah sana di bawah ini, yang jumlahnya 1.600 batang di lokasi kedua ini. Karena terong itu saya tanam 7.000 pohon ya teman-teman, 7.000 pohon dari ketiga lokasi yang sering saya review itu ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin mencoba beralih ya, membudidayakan terong, membudidayakan mentimun, membudidayakan cabai dan lain sebagainya, silahkan teman-teman bisa konsultasi dengan saya, Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Seperti itu ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, karena kita sekarang akan melakukan pemanenan, nanti saya akan mereview, mencek hasilnya berapa dan buahnya seperti apa setelah kita melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Dan untuk proses pemanenannya sendiri ya teman-teman, sedikit saya jelaskan ya, bisa teman-teman simak. Karena ini memang cirinya ini sudah matang seperti ini ya. Ini memang tadinya biru seperti ini ya, atau hijau seperti ini ya teman-teman. Ini kan hijau seperti ini. Ini kan belum siap petik nih, karena warnanya masih hijau. Dan nanti kalau sudah siap petik, ini warnanya seperti ini, kuning ya. Ini belum siap petik ya teman-teman. Yang ini belum siap petik, yang ini pun belum siap petik. Nanti kalau sudah siap petik, ini warnanya tidak seperti ini, dan nanti warnanya kalau kuning seperti ini baru siap petik, dan barulah kita melakukan pemanenan. Cara panennya bentuknya sederhana saja ya teman-teman. Caranya sederhana, kita hanya langsung petik seperti ini. Bisa teman-teman simak, tarik. Nah, ini siap. Ini sudah siap kita pasarkan ya teman-teman. Dan rata-rata memang saya petik seperti ini ya. Sebesar ini, untuk besar seperti ini kurang lebih kisaran antara 2 kilo
sampai 2,5 kg ya teman-teman. Ini berarti satu biji saja kalau 4.000 berarti sudah 8.000 per biji ya teman-teman, karena ini 2 kilo beratnya, rata-rata ini 2 kilo. Jadi rata-rata kalau kita dapatnya misalkan 100 atau 200 biji kali 2 kilo, itu tinggal kalikan saja ya teman-teman. Itulah kemudian yang akan kita hasilkan dapatkan ya teman-teman. Karena memang untuk timun suri ini berat-berat ya teman-teman, dan nanti insya Allah keuntungannya pun akan kita dapatkan ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini sudah siap petik dan sudah siap jual. Oke, ini dia ya teman-teman hasilnya ya. Ini belum selesai sepenuhnya ya, tapi bisa teman-teman simak. Ini buahnya besar-besar sekali ya, besar-besar sekali. Jadi memang yang saya tanam itu semuanya bagus ya teman-teman. Ini dia kebunnya ya teman-teman, ini hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan panennya ya teman-teman. Seperti biasa bagi teman-teman yang ingin membudidayakan timun mas atau timun suri, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Masih melakukan proses pemanenan ya. Yang ini sudah matang ya teman-teman, sudah matang, bentuknya seperti ini, dia belah.